kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap yang memiliki taring dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam naungan sunnah. Itu semua merupakan nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri, sehingga kita bisa terhindar dari kesyirikan, terhindar dari bid'ah. Tentu saja berharap dijauhkan dari perbuatan maksiat. Di antaranya yang akan kita bahas masih dalam larangan sholat menghadap kubur, yaitu untuk menjawab syubhat yang berikutnya. Yang keempat adalah bahwa kuburan Nabi Ismail berada di Hijr Al-Ismail. Ya. Para jemaah rahmati Allah, kita sholat di Masjidil Haram, karena Hijr Ismail itu adalah Masjidil Haram dan Hijr Ismail yang kita tahu ada setengah lingkaran di atas di depan Ka'bah, itu namanya Hijr Ismail dan itu masuk bagian dari Ka'bah. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala bahwa disebutkan di dalam beberapa kitab, saya nanti sebutkan beberapa kitab itu di mana beliau menyebutkannya dalam As-Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah, disebut di beberapa kitab bahwa kuburan Nabi Ismail itu berada di Al-Hijr. Itu di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah lingkaran, setengah lingkaran yang ada di depan Ka'bah. Itu Hijr Ismail. Disitulah menurut beberapa keterangan di dalam beberapa kitab tersebut bahwa di dalamnya di kubur Nabi Ismail, di kubur Nabi Ismail. Maka dibantah di sini oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala bahwa pertama, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan yang lain dengan 100 kali sebagaimana 100.000 maaf, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya.
bahwa Nabi bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwah illal masjidil haram." Ya, illal masjidil haram. Wa salatun fi al masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Akhrajahu Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Salat di masjidku ini lebih utama dibandingkan dengan 1000 salat, 1000 rakaat, ya, dengan masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram, ya, lebih utama dibandingkan dengan 100.000 sholat rakaat, ya, dibandingkan dengan sholat masjid yang lainnya. Nah, tentu saja kata beliau, Pak Syalbani, tidak perlu diragukan lagi tentang keutamaan tersebut karena hadis Jabir bin Abdullah tadi. Namun keutamaan tersebut, ya, keutamaan itu bukan karena ada kuburan Nabi Ismail. Kenapa? Karena memang dari dulu sejak Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ketika membangun Masjidil Haram itu, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127, ya, wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah 127 Allah berfirman, dan tatkala Ibrahim mengangkat tiang-tiang rukun-rukun, ya, pilar-pilar yang ada minal bait, yaitu Ka'bah, dan juga Nabi Ismail, dan mereka berdoa, ya Allah, terimalah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Jadi sejak itu keutamaan 100.000 rakaat, ya. Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwa, ya. Nabi bersabda, salat di masjid ini lebih utama dibandingkan dengan salat tempat lain dengan 1000 rakaat illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ah alfi salatin fi masiwa. Adapun salat di Masjidil Haram itu lebih utama dengan 100.000. Ya. Keutamaan 100.000 ini sejak dulu, ya, bukan berarti dengan adanya kuburan Nabi Ismail, ya. Justru anggapan adanya kuburan yang bersandar kepada beberapa keterangan itu perlu menjadi kritikan, dan yang mengkritik tentu para ulama di bidangnya, ya. Ini para jemaah. Seandainya betul sahih hadisnya, ya, namun para ulama akan menyebut, ya. Lalu ada mengatakan, ya, paling sedikit, paling tidak, kalau begitu tidak dibenci sholat yang ada tempat ada kuburannya. Ada yang begitu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang berusaha, ya, untuk apa? Untuk membenarkan pandangannya sholat di tempat yang ada kuburan, ya. Padahal sudah jelas larangan-larangan sangat banyak sekali, ya. Di antaranya sholat di tempat yang ada kuburannya, al-maqbarah para jemaah, ya. Kuburan, sholat yang ada kuburannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjidun
illal hammam wal maqbarah. Akhrajahu Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih. Semua dataran bumi ya merupakan masjid kecuali al-hammam, toilet, dan al-maqbarah, kuburan. Bukan untuk masjid, bukan untuk sholat. Boleh sholat apa namanya? Sholat jenazah bagi yang tertinggal tidak mensolati. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kepada tukang sapunya masjid. Ya, karena tidak ada sujud, tidak ada ruku. Ini para jemaah. Ya. Nah, jadi yang pertama menjadi bantahan di sini atau jawaban dari pandangan itu, keutamaan sholat di Masjidil Haram ya merupakan apa? Merupakan perkara yang sudah dari dulu ya. Dari dulu sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berserta Nabi Ibrahim berserta Nabi Ismail membangun Ka'bah ya. Kemudian yang namanya Hijr Ismail, yang kita nggak punya gambarnya, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah sebenarnya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, ya. Aisyah berkata, "Kuntu uhibbu an adkhulal bait fa usalli fihi, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fadkhalani fil hijr faqala salli fil hijr idza aradti dukhulal bait fa inna ma huwa qat'atun minal bait fa inna qaumaki iktasaru hina banaul al-ka'bah fa akhrajuhu minal bait." Ketika Aisyah berkata, "Aku senang untuk masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya." Lalu Rasulullah SAW memegang tanganku dan memasukkan aku ke Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Nah, itu batu apa namanya, dinding yang setengah tiang itu depan Ka'bah. Nah, orang yang berebut, ada pintunya, orang berebut di situ. Dimasukkan ke sana oleh Nabi. Sholat di sini, sholli fil Hijr. Sholat di situ. Idza aradti dukhulal bait. Kalau memang kamu ingin masuk ke dalam Ka'bah. Kenapa? Sesungguhnya ya bagian itu merupakan bagian dari Ka'bah. Ya, ketika dulu kaummu ya membatasi pembangunan Ka'bah sehingga fa'akhrajuhu minal bait. Mengeluarkan Hijr Ismail itu dari apa? Dari bagian Ka'bah. Maka sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, disinilah yang ada syubhat bahwa kuburan Nabi Ismail dikubur di Al-Hijr itu. Ya, Hijr namanya Hijr Ismail. Ya. Sehingga sebagian orang memaksakan diri, memang memaksakan diri. Ya, seperti penulis Ihya'ul Maqbur, ya. Namanya kitabnya Ihya'ul Maqbur, menghidupkan orang yang ada di dalam kuburan. Nah, dalam pengertian mereka mengambil banyak alasan, bil barokah, tambah kehusuan, ya. Kemudian mencari apa? Alasan-alasan, dalil seperti yang sudah berlalu. Kuburan Nabi berada di Masjid Nabawi, di dalamnya. Kemudian juga Ashabul Kahfi, di situ dibangun masjid, sudah kita bahas, sudah kita sampaikan bantahan-bantahannya. Masjid Al-Khaif ada di situ, dikubur ya 70.000 nabi, sudah dibahas. Yang ada rekamannya, antum itu perlu diulang-ulang, karena kalau tidak diulang-ulang agak berat ya, perlu diulang-ulang supaya menjadi benar-benar menjadi pemahaman kita ya, menjadi pengetahuan kita. Nah, kembali kepada tadi bahwa sholat ya di dalam Masjidil Haram termasuk di Hijr Ismail, keutamaannya sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya.
dan Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Salat di Masjidil Haram dengan 100.000 kali, ya, sudah keutamaan tersebut sudah dari dahulu. Bukan karena ada kuburan Nabi Ismail. Seandainya itu betul, namun nanti dibantah, ya. Kemudian dipaksakan, paling tidak, ya, tidak makruh sholat di tempat yang ada kuburannya. Contohnya ada kuburan Nabi Ismail. Nah ini yang jadi masalah. Sementara hadis yang jelas-jelas sahih, soreh, kita bahas di awal-awal, ya. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawal Bukhari dan Muslim. Nabi sakit keras, gak bisa bangun. Bahkan dalam riwayat Nabi tutup wajahnya karena kepanasan. Terbuka lagi, dibuka lagi. Beliau mengatakan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kan tegas. Maka juga Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal hammam wal makbarah. Ya, Rabu Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Hudri, bahwa semua dataran tanah itu masjid kecuali toilet, hammam, dan al-makbarah, kuburan. Nah, jelas, ya, itu. Nah, kemudian Syalbani mengatakan, ya, beberapa tinjauan jawaban. Yang pertama, ya, tidak ada hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi, ya, marfu sampai kepada Nabi, bahwa Nabi Ismail dan juga nabi-nabi yang lainnya dikubur di Al-Masjidil Haram. Nah, ini yang mengatakan adalah ulama hadis. Tidak ada hadis yang sahih yang marfu, ya, as-sabit annahu lam yathbut fi haditsin marfu'in anna Ismail alaihi salam aw ghairahu minal anbiya'il kiram dufinu fil Masjidil Haram, ya. Tidak ada. Yang paling menegaskan lagi penjelasan beliau, yaitu apa? Beliau mengatakan walam yarid syai'un min dalik fi kitabin min kutubis sunnatil mu'tamadah kal kutubis sittah wa musnadi ahmada, ya, wa ma'ajim at-Tabrani ats-tsalatsah wa ghairiha min ad-dawawin al-ma'rufah. Kata beliau, tidak satu pun hadis, ya, yang menjelaskan tentang Nabi Ismail dikubur di Masjidil Haram di dalam kitab-kitab sunnah yang dijadikan sebagai sandaran para ulama, seperti Kutubus Sittah, Musnadnya Ahmad, Mu'jamnya Tabrani, ya, Ma'ajim, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Shaghir, ya, nggak ada. Dan juga yang lain. Wa dzalika min a'dhami alamati kaunil hadithi dha'ifan bal mawdu'an inda ba'dil muhaqqiqin. Nah, di sini beliau, ya, dan beliau tidak main-main, ya, tidak sekedar berbicara, ya. Beliau adalah ulama hadis, muhaddits, ya, di zaman ini. Beliau katakan di antara yang paling agung, paling besar, bahwa hadis tersebut termasuk ciri-ciri hadis yang lemah, ya, bahkan hadis yang maudhu. Bagi siapa? Bagi sebagian para ulama muhaqqiqin, ya, seperti Asyuti yang menukil dalam kitab At-Tadrib dari Ibnu Jauzi, di mana beliau mengatakan, kata Asyuti, Ibnu Jauzi mengatakan, ya, ma'ahsana qaulal qail idza ra'aital haditha yubayyinul ma'kul aw yukhaliful manqul aw yunaqidul usul fa'lam annahu maudhu. Kalau engkau melihat sebuah hadis, ya, yang bertentangan dengan akal sehat, seperti barang siapa makan terong begini-begini, ya, dan sebagainya, atau menyelisihi mangkul, nakal, ya, baik ayat maupun hadis yang lain, atau yunaqidul usul, nah, bertentangan dengan
usul, dengan pokok-pokok, dengan prinsip-prinsip hadis, maka itu adalah hadis palsu, kata beliau. Qala, dan Ibnu Jauzi mengatakan wa makna munaqadatuhul lil usul an yakuna kharijan an dawawin al-Islam minal masanid wal kutubil masyhura. Makna bertentangan dengan usul, bertentangan prinsip-prinsip hadis, ya, yaitu apa? Dia tidak masuk atau keluar dari kitab-kitab hadis kaum muslimin, ya, orang Islam, baik kitab musnad atau kitab-kitab yang masyhur. Artinya tidak tertulis di dalam kitab-kitab penting itu, ya. Ini sekali lagi kita mendengarkan penjelasan bagaimana upaya, ya, dan usaha para penolong sunnah, nasirus sunnah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang, ya, memasukkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu, ya, ke dalam buku-buku mereka untuk memaksakan, ya. Kalau tidak mau katakan membenarkan, memaksakan. Memaksakan apa? Memaksakan pendapat-pendapat yang boleh, ya, sholat di masjid yang ada kuburannya, ya, yang ada kuburannya. Ini para jamaah rahmat Allah, ya. Dan ini memang dilihat, ya, oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, bahwa mereka itu melakukan hal tersebut, termasuk dalam kitab Ihyaul Maqbur, ya. Termasuk dalam kitab Ihyaul Maqbur, ya. Ini. Kemudian kata beliau lagi, ya, dan di antara riwayat itu merupakan riwayat asar mu'dhalat, mu'dhal, ya, mu'dhal, termasuk hadis dhaif karena dia sanadnya terputus di beberapa tempat, lebih dari satu tempat. Kalau munqati satu tempat, mu'dhal, ya, di dua tempat. Dengan biasanid wahiyat mauqufat, sanad-sanad yang lemah dan mauquf, tidak marfu kepada Nabi, athar-athar, ya, seperti atharnya Ibnu Abbas, atharnya Abdullah bin Zubair, ya, dan lain sebagainya, ya, yang dijadikan sebagai sandaran, ya, oleh sebagian orang untuk membenarkan sholat di kuburan, di masjid yang ada kuburannya. Buktinya bahwa di dalam Masjidil Haram ada kuburan Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Ada beberapa memang di beberapa kitab tarikh, di beberapa kitab tafsir, ya, Sirah Ibnu Hisham, Tarikh Tabari, Tafsir Qurtubi, memang dibawa. Nah, tapi memang para ulama terkadang membawa tanpa dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya. Bukan berarti pemahamannya seperti itu, ya, tidak berarti seperti itu. Seperti dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang dhaif banyak, ya. Abu Dawud ada dhaif juga, Nasai, dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah, kemudian Syekh Albani rahimahullah taala justru beliau menyebutkan di dalam silsilah al-hadis al-dhaifah, ya. Beliau sebutkan bahwa ada hadis yang mengatakan, ya, hadis itu marfu dengan lafaz inna qabra Ismail fil hijr. Sesungguhnya kuburan Nabi Ismail berada dalam hijr Ismail. Nah, kalau orang yang yang seperti kita tidak paham hadis, tentu akan terpengaruh. Tapi ketika dibongkar oleh para ulama bagaimana kedudukan hadis itu, ya, hadis ini dibawa oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami dan juga Al-Hakim. Nah, kemudian dibantah oleh siapa? Oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Jami Al-Kabir,
Dan juga Al-Kuna oleh Al-Hakim, Ad-Dailami dari Aisyah, ya. Bahkan ulama yang lain juga mengatakan hadis itu dhaif. Seperti Al-Munawi dan juga As-Sakhawi. Tidak hanya Syalbani yang mendhaifkan, ulama yang lain juga mendhaifkan. Yang berbunyi inna qabra Ismailah fil hijr, bahwa kuburan Nabi Ismail berada di dalam hijr Ismail, ya. Nah, ya kalau kita tidak ngerti dan tidak diberikan penjelasan oleh para ulama tentang dhaifnya hadis itu, ya tentu kita akan apa? Terpengaruh. Ya. Apalagi dikumpulkan, itu masjid Nabi, ya, ada kuburannya, kuburan Nabi bahkan. Masjid Al-Khaif katanya ada hadis 70.000 Nabi. Sudah dibantah semuanya kemarin, betul? Nah, kata-kata kubiro sab'una nabiyan apa maksudnya? Ditahrif, dirubah lafaz sama maknanya. Ternyata apa? Yang sahih sholla, ya. Bahkan riwayat Jabir yang mengatakan kuburan 70, di riwayat yang lain Jabir mengatakan sholla, yaitu sholat, bukan dikuburkan, tapi para anbiya sholat di situ. Ini, ya. Ini para jamaah. Kemudian kata beliau lagi, annal kubur al-maz'uma wujuduha fil masjidil haram ghairu dhahiratin wala barizatin walidzalika la taqsid min dunillahi ta'ala fala darara min wujudiha fi batni ardil masjid. Bahwa kuburan yang disangkakan, pertama kan sudah terbantahkan nih bahwa hadis itu dhaif dengan menyebut, pertama, hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab hadis, ya. Yang kedua, memang berada di kitab-kitab sirah, kitab-kitab tafsir, ya. Nah, kemudian kuburan dimaksud yang dianggap itu ternyata apa? Ghairu dhahir wala barizah, tidak nampak, ya. Sementara dulu sudah kita bahas hadis Aisyah ketika Nabi sakit tidak bisa bangun, beliau mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, qalat laula dzalika ubriza qabruhu, ya, ghairu annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, seandainya tidak khawatir itu, bukan karena itu, ubriz, kuburan Nabi ditampakkan, ya, tapi takut dijadikan masjid. Makanya di dalam biliknya Aisyah, di kamarnya Aisyah sama masjid, Aisyah ada dindingnya, masjid ada dindingnya, ya, itu. Ini para jemaah. Dan itu sudah kita bahas, ya. Nah, di sini juga kuburan tidak nampak, ya, ternyata misalnya di sini ada kuburan, nggak ada. Kalau dianggap ada, nggak ada masalah, karena nggak nampak, paham, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh agar kuburan tersebut kalau ada tinggi diapakan? Diratakan, ya. Nah, kita lihat hadis yang terkait dengan hal tersebut, ya. Saya kumpulkan hadis itu, ya, bahwa apa namanya? Kalau ada kuburan yang tinggi, ya harus diratakan. Ntar saya sudah kumpulkan hadis itu. Nah, ini Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ali bin Abi Thalib, qala kata rawi yang dari Ali, ya, qala li Ali bin Abi Thalib ala
ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tomastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya. Rawah Muslim. Ada tabi'in mengatakan, ya, saya tidak tahu namanya ini, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ingat, aku akan utus kamu sebagaimana Rasulullah mengutusku, yaitu jangan biarkan timsal, itu patung, patung yang bernyawa, kecuali dihancurkan. Dan juga jangan biarkan kuburan yang tinggi, kecuali diratakan. Nah, diratakan. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Yang kedua, kuburan tingginya itu sejengkal, ya. Annahu roha, kata Sufyan At-Tammar, ya, dia mengatakan annahu roha kubron Nabi SAW musannaman, Rawal Bukhari, ya. Aku melihat kuburan Nabi musannaman. Musannaman itu mengerucut, kecil di atasnya dan bawahnya besar. Ini musannaman. Nah, namun tingginya, ya, di dalam hadis yang lain adalah satu jengkal sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, ya. Hadisnya sahih yang berbunyi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alaihi allabin nasban wa rufi'a qabruh minal ardi nahwan min sibrin. Hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi dibuatkan kubur lahat, ya, dia letakkan di atasnya bata, ya, nasban, ya, untuk menutupi jasadnya, itu dibikin lahat dan kuburnya ditinggikan di atas tanah sejengkal, kemudian bentuknya musanniman ini, nah, mengerucut, ya, seperti yang ada pada kita itu. Ya. Nah, itu kuburan seperti itu yang musannaman, ya, yang apa namanya, yang seharusnya ada. Nah, kalau kuburan seperti itu, maka tentu tidak boleh. Bahkan seandainya tidak ada jasadnya, cuman dibikin kuburan-kuburan, itu pun juga tidak boleh sholat di situ. Tinggal kuburannya itu duluan atau masjid duluan. Kalau masjid duluan, maka kuburan dipindah. Kalau kuburan duluan, ya masjidnya dipindah. Begitu, ya. Nah, ini keterangan dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala terkait anggapan bahwa kuburan Nabi Ismail berada di dalam Hijr Ismail. Ya. Yang pertama tadi beliau bantah, tidak ada hadis marfu yang sahih, ya, bahwa kuburan Nabi Ismail dan juga kuburan Nabi yang lain berada di Masjidil Haram. Ya. Dan itu tidak ada di dalam kitab-kitab besar para ulama. Dan tadi sudah dibawakan perkataan Asyuti menukil perkataan Ibnul Jauzi bahwa ciri-ciri hadis yang palsu adalah bertentangan, ya, dengan akal yang sehat. Yang kedua, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya. Yang ketiga, tidak terdapat di dalam dawawin, kitab-kitab yang masyhur, kitab-kitab hadis yang masyhur, ya. Itu. Ini para jemaah. Ya, dan ini memang tidak ada. Adanya di mana? Kitab tafsir, kitab tarikh tadi. Ya. Nah, kemudian ada asar-asar yang mu'dhal, terputus sanadnya. Sanadnya dhaif dan mauquf asar, terutama dalam kitab Akhbaru Makkah oleh Al-Azraqi. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Namun, sekali lagi, ya, termasuk yang menulis kitab yaitu Ihya'ul Maqbur, ya, ini dijadikan sebagai alasan, dikumpulkan hal tersebut untuk apa? Untuk menghadapi ada yang jelas, yang sahih dan sore. Ya. Seperti yang pada pertemuan yang lalu, suka dengan yang apa? Yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, yang jelas-jelas muhkam.
mengambil yang mutasyabihat. Dan alhamdulillah ya, sebagaimana Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Rawahu Muslim. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang membela kebenaran. Ya. Kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan mencelakakan mereka, yaitu tidak akan ada orang yang mampu mencelakakan orang-orang yang membela kebenaran sampai Allah mendatangkan urusannya dan mereka tetap membela kebenaran. Kata Imam Ahmad, siapa? Aku tidak tahu, selain yang dimaksud adalah ahlul hadis, para ulama hadis dari zaman ke zaman, ya, akan selalu ada. Termasuk diantara saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang nentang, ya pasti banyak. Tapi lihat bagaimana karyanya. Tidak bisa mereka itu melihat satu, dua hadis atau beberapa bagian hadis yang dianggap si Al-Albani salah. Manusia pasti ada salahnya. Tapi karya-karya yang sangat besar, ya, Irwaul Ghalil, As-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, Al-Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah, dan yang lainnya masih banyak lagi, ya, dan juga murid-muridnya. Tapi memang waktu yang akan menjelaskan. Dan semakin terakhir waktu, banyak yang membela, ya, banyak yang akan membela mereka, karena mereka adalah orang-orang yang membela agama ini. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membela sunnah, jadilah orang-orang yang membela orang yang membela sunnah. Kalau kita tidak bisa membela orang yang membela sunnah, apalagi membela sunnah langsung, jadilah orang-orang yang mendukung orang-orang yang membela sunnah. Kan begitu. Ya. Dan membela sunnah masuk bagian dari hadis Nabi apa? Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin semuanya. Apa makna di antara bahwa nasihat untuk Rasul adalah kita membela sunnah. Dengan cara apa? Menyebarkan sunnah, mempelajari sunnah para jemaah. Ya. Yaitu apa? Sebagaimana para ulama menyebutkan, at-tasdiq fima akhbar, ya, wa ta'atu fima amar, wa jatinabu ma naha anhu wa zajar. Membenarkan semua berita yang dibawa Nabi, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mempelajari sunnahnya, menyampaikan kepada orang-orang, ayo belajar sunnah, ayo belajar hadis, ayo belajar ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitanwih. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi perkataan para sahabat, bukan campur aduk antara hak dan batil. Semoga bermanfaat. Selesai sudah ya penjelasan, meskipun barangkali singkat dari saya, dalam dari para ulama, ya. Tentu saja keterbatasan di dalam membaca dan juga keterbatasan dalam memahami. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu sudah mencukupi dari penjelasan tersebut, bahwa kuburan Nabi Ismail hatta sampai sekarang tidak nampak, dan yang dilarang ketika nampak. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.